Ya, bismillah. Hah? Oh iya juga. Halo. Halo. Pomodoro kita start. Masya Allah lupa ya. Ya, Kamis. Oke. Terlalu bersemangat. Ya, bismillah kita akan continue. Tadi sempat lupa record sebentar. Kita sudah membuat file baru ya, teman-teman. Yang bernama photo_viewer.dat itu kita simpan di dalam widgets yang ada di home ya. Di sini kita mau nampilin ya foto viewer itu untuk yang ini. Jadi kalau kita di home screen abis tag foto kita bisa lihat ya foto viewer, kita bisa lihat fotonya. Oke. Karena di database kita itu kesimpannya fotonya sebagai string, makanya di codingan kita ada yang namanya variable photo key. Nah, photo key ini dia akan membaca sebuah stringnya yang ada di database. Kemudian di sini kita cuma punya dua variabel, ada photo key dan juga label, dua-duanya string ya. Kemudian kita lanjut untuk ngatur gimana UI-nya gitu ya. Jadi kita di sini punya kondisi dua nantinya. Karena kita ada dua menu. Pertama, si user bisa tag foto, bisa absen tanpa pakai foto, dan yang kedua absen pakai foto. Jadi kita harus ngeset dua kemungkinan tersebut ya. Yang pertama, ini kondisinya kita buat kondisi ketika user itu nggak absen pakai gambar ya. Makanya di kondisinya di sini ada kalau foto key sama dengan 0 atau foto key kosong gitu kan ya, kita akan ngapain. Jadi kondisi pertama itu adalah ketika user attends bikin report tapi nggak pakai foto. Oke, kita lanjut ya. Box decoration di sini colornya colors dot gray. Shadingnya ketebalannya kita kasih 200. I'm sorry Dori Mori. Kok udah lama kayaknya nggak makan Dori ya? Ya sih. Oh iya. Wah, masya Allah. Tapi dia suka ada bulu-bulunya gitu tau, Dorinya. Iya. Bulu. Yes. Entah bulu atau ini kali duri dam. Duri kali ini bulu. Iya kali ya. Duri dam. Oke, yaudah deh. Boranya di sini kita circular, panggil bor radius circular. Radiusnya 8. Dah? Ini aja. Kemudian setelah body kita di sini bikin child untuk center ya. Kita biar ditaruh di tengah-tengah. Kemudian dalam center kita panggil child juga di sini kolom ya. Di sini kita akan memasukkan beberapa no foto gitu ya. Ada nanti no foto, no attendance foto gitu kan. Kita kasih. Karena ini kan nggak ada fotonya, ya nggak? Kolom Maina center children. Kita punya beberapa ya. Pertama icons ya. Kan kalau nggak ada gambarnya. Coba deh Mistia demoin kali ya. Biar kebayang gitu. UI-nya tuh kayak gimana sih? Yang ini. Oh, ini yang tadi ya. Logout. Nah, kita coba check in with a photo. Tek. Langsung, ya nggak? Jadi cuman icon sama ini doang nih ya. Di currently working kan harusnya dia ada fotonya, ya nggak? Tapi dia nggak pakai foto, jadinya di currently working dia cuma ada logo masuk nih, check in, kemudian timestamp, ya nggak? Ya, jadi kita mau bikin itunya. Oke. Di sini oke ya. Dah, lanjut. Children di sini pertama icon dulu. Icons ya, kemudian .image underscore not underscore supported, kemudian colornya colors. Oh, biar seru ini kali ya.
Enggak jadi deh, nanti aja kalau ada yang nanya gitu baru bisa jawab. Untuk size dari iconnya, oh iya, yang BDD udah ada yang dapat nih emang. Berapa antrean ke berapa terakhir? Masya Allah. Kalau kemarin udah dapat ya, aku udah ruluh lah itu ya. Duh, yaudah itu ya. Colorsnya grey 400, size-nya 40, udah. Dan enter. Di sini kita punya size box, kita kasih jarak dulu ya. Size box di sini height karena dia kolom ya. Kemudian kita kasih 8. Kalau misalkan yang kayak gini kedengeran nggak? Kalau misalkan yang kayak gini apa kedengeran? Ya. Oke, jadi selanjutnya kita bikin teks. Kemudian di teksnya kita kasih string. Di sini kita menggunakan string interpolation. Jadi kita pakai string interpolation. Ini label terus foto. Jadi mau foto gitu ya. Kemudian untuk styling dia kita pakai rotasi ya. Cuma satu aja. Kemudian colors, kemudian dot ya. Oke. Nah, ini. Kemudian kita taruh dia 600. Ya. Nah, siap. Jadi yang merah-merah kayak gini nih kita kasih ada gitu ya. Nah, udah gitu aja sih. Nah, udah supaya. Jadi di sini kita tambahin teks. Kita tambah size box, jadi kita tambahin teks. Itu ada panggil string interpolation. Kemudian di sana ada styling gitu. Kalau ada grey 800. Gitu doang. Terus habis itu soalnya yang setelah yang biru deh. Setelah yang biru enter 2 kali. Enter 2 kali, kemudian kita bikin panel ya namanya storage. Enggak ada sih. Ya kalian ada? Siapa ya? Mesti enggak ada. Kok bisa? Beneran punya kalian enggak ada? Oh ya udah. Ini berarti kita bikin itu dulu. Nah, jadi setelah ini kita langsung Waalaikumsalam. Okay, so in here last time, yeah, we add text in here, and then the string is no. We have string interpolation here and photo, and then we have styling for text style and just color. We take gray, and then the shade is 600, and then below the blue one, blue kurung kurawal ya, blue curly braces, we add one variable for storage. Ya, so kita kan penyimpanannya di mana? Firebase. Nah, kita harus menginisialisasi dulu teman-teman. Makanya di sini kita bikin to do buat logika untuk penyimpanan datanya. Berarti kita harus mengenalkan dulu nih, oh, kita ini mau menyimpan data di Firebase loh, gitu kan? Kemarin kan kita udah bikin autentikasi, ya nggak? Kita mengenalkan bahwasannya kita autentikasinya pakai Firebase di mana? Ayo, di file mana? Apa? Services. Di out services. Belakangnya bener services tapi Google Services ya. Tapi kita mengenalkan kalau kita itu autentikasi pakai Firebase itu ada di out services. Lihat aja. Di sini di mana ya out services? Models. Ya. Di services, and then we see here out services. In this class, let's see, kita itu mengenalkan Firebase, ya nggak? Di sini kita manggil nih, bikin satu variabel, kita manggil kelas Firebase, namanya out, gitu kan? Di sini ini kepanggil terus nih out. Kalau kalian scroll ke bawah, ini kepanggil terus ya.
Karena memang dia tuh berguna. Karena kan kita menggunakan third party atau pihak ketiga untuk melakukan autentikasi. Begitu pula dengan penyimpanan data. Of course, kan kita punya 3 services di Firebase. Apa aja tuh 3-3-nya? Name it? Nih. This one. Authentication, Firestore database, and real-time database. So, there are 3 services that we use in our Firebase. Jadi setiap service-nya kita juga perlu ada file services-nya. Kayak misalkan kita authentication, ada kan service-nya di sini. Kita bikin auth services. Kemudian kedua untuk Firestore database nanti kita bikin Firestore services. Kemudian yang ketiga real time database nanti kita bikin database services. Gitu ya. Oke, jadi kita bikin satu file ya, silakan ikutin di sini ya. Storage untuk database ya, berarti database servicesnya ini kita namanya storage services. Silakan di services bikin file baru. Namanya storage underscore services.dart. Sip. Dan oke, kita berarti skip dulu nih yang tadi. Yang mana tuh? Photo viewer-nya, karena dia manggil storage ya. Karena kenapa? Apa hubungannya photo viewer kita harus manggil storage services? Simpan fotonya pertama. Itu simpan foto berarti di kamera dong, ya nggak? Kalau photo viewer hubungannya apa? Untuk dilihat. Jadi kan yang diambil kan string, ya nggak? Stringnya dari mana? Dari storage. Storage-nya di mana? Dari Firebase. Makanya kita perlu ada yang namanya service di sana untuk memperkenalkan, kita itu nyimpen datanya di Firebase. Terus kita mau nampilin foto di photo viewer. Otomatis yang kita panggil datanya dari storage. Storage kita yaitu Firebase. Jadi itu hubungannya ya. Nanti kalau ada yang pusing-pusing lagi, tanyain aja, oke? Thank you. Karena nanti kalian sistem penilaiannya itu prestasi ya. Jadi kalian harus paham. Jadi nggak ada. Vio ya. Ngasih tahu nih ya. Tadi nengok soalnya kelihatan dari sini kan. Vio penasaran nih sistem penilaiannya kayak gimana gitu ya. Jadi untuk STKL 3 itu tuh sistem penilaiannya nggak menggunakan modifikasi aplikasi ya. Jadi outputnya sama, tapi yang membedakan adalah tingkat pemahaman dari SKL 3 itu sendiri, gitu ya. Tenang aja untuk Vio nanti insya Allah karena masuknya baru hari ini, kayaknya nggak bareng sama teman-temannya, jadi sesinya pisah sendiri. Jadi nanti mungkin ada waktu buat memahami dulu untuk Vio, oke? Sama yang sakit kemarin itu nggak apa-apa ya. Jadi ibarat kata namanya itu toleransi lah, gitu ya. Siap? Apa mau bareng temennya besok? Enggak ya, oke, siap. Jadi di storage services kita kenalin dulu nih. Kita itu nyimpennya nanti di Firebase loh, gitu kan. Silakan. Kita bikin kelas baru. Kelas. Tadi alhamdulillah berarti Miss Hifni penyelamat kalian tuh ya dari silent treatment itu. Oke, kelas namanya storage services. Kita kenalin kayak tadi banget, kayak yang ada di out services gitu kan. Kita bikin satu variable final, kita panggil Firebase. Ya. Pertama auth dulu, karena kalau nggak autentikasi dia nggak boleh lihat di database ya dong. Nah, jadi memastikan kalau orang mau ngelihat data yang ada di database kita pastikan dulu user tersebut sudah login gitu ya. Jadi kita panggil Firebase auth. Oke, kemudian underscore auth ya namanya. Kemudian kita panggil Firebase auth.instance. Sip. Ini pertama. Kedua, final juga. Untuk database reference-nya. Database reference. Mungkin kalau kita membuat sebuah database di Laravel, kita itu mengenalkan di dalam satu file yang namanya environment variable gitu ya. Iya nggak? Itu tuh kita kayak ngasih tahu nama database-nya apa, kemudian dia di port berapa, ya nggak? Di sini juga sama, tapi bedanya di sini kita bukan port, bukan nama database. Nama database ya juga gitu kan. Tapi kita di sini langsung aja ngasih link database-nya karena database kita yang ada di Firebase itu sudah public gitu ya, bisa diakses. Jadi kita tinggal nampilin linknya aja. Jadi kita buat untuk menyimpan linknya sebuah variable database reference, namanya database reference. Database aja udah gitu aja, database.
Ya, kita panggil kelasnya Firebase database .ivo atau instance4. Nah, kita disuruh ngasih tahu app-nya apa nih? Kenapa harus nanya app? Karena untuk sistem penyimpanan di Firebase ada beberapa. Bukan cuman yang kita pakai ini bukan cuman Firestore database tapi real time database gitu. Tapi di sini juga ada yang namanya storage. Jadi dia punya beberapa sistem ya untuk penyimpanan data gitu. Storage ini udah mentok ya. Ada storage tapi dia kayaknya ini ya storage ya. Jadi makanya dia ditanya app-nya apa. Jadi kita ngasih tahu di sini Firebase database gitu kan .instance.app. Nah, gini ya. Merah, punya kalian merah nggak? Iya, karena dia minta database URL. Nah, database URL udah. Database URL ngambilnya dari mana, Miss? Ini penting. Silakan buka Firebase kalian. Buka, udah. Silakan kalian buka bagian service yang real time database. Buka. Ini kan punya sampel ya di sini berarti. Real time database sudah. Silakan kalian di sana akan menemukan sebuah informasi penting. Ini loading. Nah, adakah link di sana? Yang mana link? Yang ini, Miss, yang ini nih, iya nggak? Nah, ini adalah link yang akan kita masukkan ke sini, teman-teman. Jadi, project kita nih, project Flutter kita bisa ngakses database dari link ini. Kemarin, inget nggak SKL2 kita news app? Apa yang kita lampirkan ke project biar dia bisa baca database? Apa? JSON filenya. Ingat ada yang namanya API key? Itu adalah sebuah kunci untuk masuk database. Terus untuk memperkenalkan database-nya, pernah denger yang namanya base URL kemarin? Nah, sama-sama link kan bentuknya? Nah, itu. Jadi kalau misalkan kalian udah kenal satu konsep, nggak perlu paham. Yang penting kalian pernah denger aja, ya nggak? Jangan diketok-tok dong, ntar tambah sakit. Oke deh, mendikutin lagi sama Nael. Oke, jadi silakan copy, jangan sampai typo. Copy dari awal sampai akhir dari HTTPS nih, ya. Langsung aja di sini. Oh, di sini ada buttonnya ternyata. Copy, tek, taruh di project. Pakai string ya, tek, sip. Stringnya yang satu aja, cukup. Udah? Kemudian setelah yang ping nih, kita perjelas ini tuh sebuah reference .ref. Sip, jadinya merahnya hilang. Aman ya? Silakan kalau kalian mau memperjelas project kalian sendiri, tambahin komentar lah itu. Itu adalah database URL yang diambil dari service mana nih? Service real time database. Biar gak nyari-nyari tuh, ya nggak? Nah, ini penting banget. Jadi kalau misalkan kita pakai API public, itu kita naruhnya di base URL. Di sini kita naruhnya database URL pakai Firebase. Kalau pakai Laravel, kita ngasih tahu informasinya adalah database port dan juga database name, ya nggak? Itu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah kayak kenal dikit aja suatu konsep, tinggal mainin di konsep lain aja gitu. Nggak mesti paham kok, nggak mesti paham kayak paham sampai kulit-kulitnya gitu, nggak. Tapi setidaknya kalian sudah pernah dengar. Itu ya. Sip? Oke. Nah, ini udah memperkenalkan nih teman-teman. Sekarang kita akan membuat sebuah function yang ngurusin proses uploading gambar, ya nggak? Silakan bikin komentar, kita kasih upload foto to Firebase real time database. Ke-uploadnya gambar atau apa? String. Bahasa teknisnya dari string yang disimpan dari foto adalah sbase64 atau string gitu ya. Tapi bahasa apa namanya?
teknisnya kita nyimpan gambar jadi bukan gambar doang ya, file apapun itu, ada PDF misalkan kita punya atau yang lain-lainnya gitu, dia kesimpan di database sebagai string, itu namanya base 64 ya. Kita bikin satu functionnya ya sebagai asinkronus tentu aja karena kita ngurusin database ya nggak. Kita di sini di front end itu melakukan upload, dia ada proses uploading dong ya nggak. Oke, sip. Jadi dia future ya, kemudian di sini generic GDG ya, string. Nama functionnya adalah upload attendance foto. Nah, kita punya beberapa parameter. Yang pertama local path. Nah, string local path. Ini pakainya ini ya, camel. Local path, kemudian string foto type kita kasih di sana. Kita perjelas bahwasannya ini adalah sebuah asynchronous proses dengan memasukkan async keyword. Kuka, kurung kurawal, kuku. Udah? Oke. Kita langsung aja lempar try catch. Nyoba ya. Try. Pakai blok deh. Try. Yang pakai blok. Nah, sip. Kita coba. Kalau misalkan usernya itu udah terautentikasi, artinya udah terdaftar dan udah bisa login gitu ya. Kita ngapain gitu kan ya. Di sini pertama bikin dulu suwe enggak tuh? Kok bisa suwe ya? Kan mau nulis user. auth.current user. Untuk kondisi pertama, if, gak usah pakai else. Kondisi pertama, kalau misalkan usernya tidak terdaftar ke database, berarti kita, kalau misalkan usernya sama dengan null ya, bukan nun. Tahu nggak film horor yang nun? Oh ya, The Nun ya. Bacanya itu dari Malaysia ya? Hah? Oh barat. Oh iya, bukan dari Malay. Ketahuan banget gak pernah nonton film. Pernah dulu, terakhir nonton film adalah Titanic. Enggak, misalnya pernah Saw, tahu nggak Saw? The Saw. Tahu ya apa coba? Saw the Saw. Dia tuh psikopat gimana gitu ya. Iya, thriller gitu, itu serem banget sih. Itu dulu misalnya nonton pas kelas 9 SMP, masih inget banget. Jadi itu lagi kan dulu misalnya bandar film, jadi semua film punya gitu. Emang di laptop itu apa MP4 yang masih renyek gitu dulu, tapi lumayan gitu. Ada yang baru Astagfirullah, udah nggak mau, jangan mesti aja nonton yang sampai berapa itu udah muak banget ya. Astagfirullah aja, kayak ya Allah kok bisa gitu, merinding tapi ditonton gitu. Sampai waktu itu kan mestinya kan kayak nontonnya pas kelas 9 kan, pas kelas 9 SMP itu tuh lagi masa-masa ulangan UAS gitu ya, UTS ya. Itu kan pulangnya cepet ya, sesuai kitanya gitu. Kalau kita bisa cepet, kita pulang cepet gitu kan. Pulang dari UTS langsung maraton Saw, parah. Itu beberapa jam bisa 3 film Saw yang dituin, Masya Allah sih. Zaman dulu banget tuh, bahala. Ya deh, kalau misalkan usernya nggak ada, throw, kita taruh aja throw sebuah exception. Itu Zayan ya? Asma nggak ada, lagi outbound sama Mariam. Exception user not apa? Iya kan mamanya. Jadi kita kasih tahu user not authenticated. Sudah belum? Beneran nih? Ini yang apa? Yang kalau nggak ada. Oh iya. Iya bener. Kita nggak perlu pakai kurung kurawal ya teman-teman ya, karena kita langsung throw karena error ya. Jadi langsung ada actionnya di sana, satu line aja. Mantap. Ini kalau usernya nggak terdaftar. Jadi kita kasih tahu user tuh unauthenticated gitu.
Jadi harus autentikasi dulu, ya nggak? Nah, kemudian kita bikin final untuk file. Kemudian file path-nya dari local path. Nah, kita kasih tahu nanti file path-nya itu dari local path gitu ya. Pomodoro-nya habis apa nggak usah pomodoro? Pomodoro ya, 5 menit ya. Mau ini main game? Nggak usah ya, kayak garing. Udah 5 menit. Oke. Capek ya? Ngirim apa tuh? Hapus gak? Bikinin klien kayak gini lah. Bikinin kliennya lah. Kliennya lah. Ntar ada yang nggak bisa tidur tuh. Tuh. Dengerin ya, shh, listen. Dari 22 itu nggak semuanya pemberani. Tuh, dengerin. Bersuara justru. Emang ngeri sih dulu. Kayak dia itu orang entah, mestinya masih belum paham sih, maksudnya dia targetnya tuh orang-orang apa gitu yang jadi korban saw itu. Tapi intinya plot twistnya saw itu adalah kakek-kakek, ya nggak sih? Iya. Sorry dong, Miss. Apa? Saw. Miss, nonton Dark, Miss. Dia series tapinya. Cuman itu parah banget, Miss. Dark. Oh, Sama kayak saw gitu. enggak, Miss, beda. Oh, beda. Banget. Tapi dia top atas film horror thriller Oh iya, itu barat. barat. Oh, kirain Korea. Sinister juga Sinister. Ini and out. Ini Astagfirullah. Iya, jadi si Saw itu kakek-kakek kan, dia kanker otak gitu, terus masa operasinya sendiri, bayangin. Jadi dia punya asisten gitu cewek kan, asisten cewek, terus asistennya yang suruh ngoperasi coba. Jadi dia itu bener-bener no sensor, jadi dia bener-bener ngelakuin operasi otak, diliatin parah banget. Jadi dan dia itu apa? Mual, tapi penasaran gitu. Zaman dulu juga bocah SMP sih ya. Berarti kayak si Raya gitu kan dulu mesti ya. Ya segede gitu. Rasa penasarannya masih tinggi. Pas operasi otak dia itu dia kan punya base camp kan, tapi dia itu base campnya bukan di lingkungan orang-orang yang normal gitu loh. Jadi kayak punya gudang. Terus dia operasinya dengan alat seadanya. Kalian tahu yang buat motong keramik? Pakai itu coba dipotong kerangka apa? Gerinda bener. Jadi dia motong si kerangka apa kepala ya? Tengkoraknya itu pakai itu, coba dibikin kotak, inget banget lagi. Terus ada satu sesi di mana mereka tahu mana yang kanker bagian kanker. Nah, I don't know deh. Tapi dokter sih. Jadi dia asistennya dokter, asistennya. Oh, keren. Terus nah itu tuh yang si Azwa tuh yang merah tuh, lihat. Itu dia yang merah. Yang merah itu yang Azwa tuh yang merah. Iya. Tahu enggak? Jadi si orang itu namanya Amanda, mesti inget banget. Bener, masih inget. Cewek. Itu korban yang selamat dan dia diangkat jadi asisten pribadinya itu, yang itu Amanda itu. Jadi dia itu apa? Jadi dia diculik, terus bangun-bangun tuh sadar-sadar dia udah di satu ruangan gitu, nggak ada orang. Terus dia dipasangin kayak seperangkat besi gitu kan. Jadi dia kepasang di rahangnya atas sama bawah kayak gini nih. Terus abis itu selama beberapa detik dia tuh harus ngebuka kuncinya gitu kan. Sedangkan kuncinya di mana coba? Di perut orang yang ada di ruangan yang sama. Jadi dia berani tuh, dia klok gitu kan, kayak ngituin perutnya. Terus dia ambil kuncinya, terus dibuka. Akhirnya pas waktunya udah tinggal beberapa detik tuh dia udah hampir banget gitu kan. Tapi dia tuh selamat, tapi udah telanjur kebuka dikit. Jadi pas itunya udah kelempar, dia pok gitu. Bayangin aja kalau itu masih kepasang gitu kan. Emang sangat-sangat gore ya. Kayak gitu deh. Jadi nggak tahu, kayaknya dia punya dendam kesumat gitu ya. Terus yang paling bikin ngilu ada tuh satu scene ya, korbannya itu sama pingsan juga, ada 2 orang. Terus dia itu di kepalanya dipasangin kayak baut gitu, di kanan kiri kepalanya, di ujung-ujung alis. Terus dia itu setiap beberapa detik dia akan
dia ada timbangannya. Jadi kalau timbangannya itu harus menimbang sesuatu yang berat, ya kan? Kalau misalkan dia mau lolos dari si baut itu, dia harus nimbang yang paling berat gitu kan, apapun gitu. Akhirnya dia bingung tuh mau nimbang apaan, itu ada 2 orang. Akhirnya dia bautnya tuh semakin lama semakin nempel gitu kan. Akhirnya karena dia pengen selamat, dia motong tangannya. Jadi tangannya yang ditimbang. Makanya dia berat dan langsung selamat. Untung yang Sao X please yang Iya. please yang Sao X dia belah ini pahanya pakai jaring apa gitu. Aduh. Ya itu Sao. Itu sangat-sangat Sao X. Ayo Ber, gimana ya? Lumis. Emang Netflix or no? dari nggak tahu deh. Dulu mestinya kayak dari LK21 gitu. Netflix ya? Emang ngeri banget parah sih Sao. Terus endingnya Endingnya aduh lupa ya. Udah lupa banget lagi. Jadi ada beberapa scene yang inget yang melekat banget di kepala gitu loh, yang sangat-sangat ini. Ya itulah ya. Dah lanjut ya. Lanjut, continue. Let's go 25 minutes for Pomodoro. Oke. Kalau misalkan usernya 0, kita langsung ngasih error, ya kan? Errornya adalah user not authenticated. Oke? Kemudian kita di sini ngasih satu variabel lagi untuk ngasih tahu ya kalau file kita itu nanti ngambilnya dari local path gitu ya. Udah, di sini function untuk upload foto, kita juga bikin function untuk compressing foto gitu ya. Compress image to reduce artinya apa? Mengurangi. Untuk mengurangi size. Nah, kita kasih important notes gitu kan. This is important for real time database. Biar database-nya nggak bottleneck gara-gara filenya kegedean. Dah, sip. Udah ya, compress image to reduce size. This is important for real-time database gitu kan. Kemudian di sini kita bikin satu variabel dulu. Final namanya compress bytes. Jadi menjadi byte bukan MB lagi, ya kan? Byte itu lebih kecil dari KB. Ya enggak? Jadi B, KB, MB, GB, TB, gitu kan ya? Jadi bytes itu paling kecil. Nah, di sini await, kemudian flutter image compress. Ini ada di pubspec.yaml, ya enggak? Compress with file. Nah, path-nya kita panggil file.absolute.path. Nah, sip. Jadi semua gambarnya sama, width-nya berapa, height-nya berapa, quality-nya berapa pixel. Tadi quality-nya berapa pixel? 70. Kita masukin di sini min ini dulu, minimal width-nya dulu adalah 800 ya. Untuk lebarnya, panjangnya 600. Min height-nya 600. Pixelnya, quality-nya 70. Sip. Ini untuk compressing foto ya. Kita bikin kondisi lagi, if kalau gak dikompres ya ini ya, if compress byte sama dengan 0 ya, dia ngapain kalau gagal ya proses kompresinya, gak dapat result gitu, kita berarti menampilkan sebuah informasi bahwasannya gagal gitu. Jadi kita throw exception string fail to compress image. Nah, ini kita kasih tahu nih kalau misalkan proses kompresnya tuh gagal, karena yang namanya sistem kita nggak akan pernah tahu dia gagalnya kapan, ya nggak? Oke, ini untuk upload. Pertama tadi untuk upload ya nggak? Yang kedua untuk kompres, yang ketiga kita untuk convert ya. Jadi udah diupload, kita mau memproses untuk di-convert menjadi base 64, gampang banget. Setelah yang kuning-kuning ya. Setelah yang kuning-kuning udah. Kita kasih panduan ya dari string biar mudah bacanya. Convert to base 64.
nanti ketika liburan teman-teman kalau mau paham betul silakan kulik lagi nih codingan-codingannya ya. Insya Allah dimudahkan, amin gitu. Final, kemudian base 64 image ya, ini untuk konversinya ya. Tinggal kita masukin aja function yang udah ada, base 64 encode. Byte-nya kita panggil compress bytes. Sip, udah gitu doang. Ini untuk konversi. Kemudian untuk nge-create ID unik dari setiap gambar, kita juga harus bikin create unique key ya. Final, kemudian foto key ya. Kemudian di sini string interpolation kita masukin pakai $, pakai kurung kurawal. Kita panggil datetime dot now. Jadi kalau kalian lihat nih unique key-nya itu kayak gini nih. Di ini ya. Di sini lihat. Untuk real time database di data ya. Oh ini nih, attendance photos. Kita buka salah satu. Wih, panjang banget ya stringnya ya. Ya enggak? Wow, amazing. Bayangin sekompleks ini nih, wah ini panjang banget guys. Wow. Sangat-sangat man. Kalau mantul apa? Iya lagi, bener. Kalau mantil? Nggak ada. Nggak ada dong. Oke. Jadi kalian lihat di sini. Oh, di fotonya ya. Belum ada. Yaudah, lanjut dulu di sini. Jadi kita ambil dari datetime now ya. Kemudian kita ambil millisecond since epoch, ada tuh. Kemudian kita kasih underscore di sini. Foto type-nya apaan? Pakai $. Kita panggil foto type. Nah, udah gini. Jadi ini adalah untuk ID uniknya ya, atau foto key ya. Create unique key dari setiap fotonya. Kita formatnya berarti dia kumpulan daripada tanggal yang aktual, kemudian ada seconds-nya ya, milliseconds, kemudian ada foto type-nya juga pakai underscore. Gitu ya. Geser boleh. Boleh. Udah? Semuanya udah? Oke, ini untuk create unique key. Abis create unique, kita harus bikin function untuk menyimpan. Save salam to real time. Dari sekian banyak function, sekarang adalah function untuk menyimpan. Capek gak sih? Capek tapi seru ya, ya nggak? Wait, kita kasih nama database private ya, kayak gini. Kemudian enter di tab 1 2 kali tab, kasih titik. Untuk pertama childnya apa, kita kasih tahu. Path-nya dari mana, attendance, jangan typo ya. Path-nya ini tuh nama project yang kita kasih teman-teman, ya nggak? Pertama kali kita registering aplikasi di Firebase, masukinnya ini ya. Sip, attendance app. Kemudian attendance app, attendance foto aja deh, foto.
biar jelas. Kemudian di enter lagi dot child, path-nya adalah dari user UID-nya. user.uid. Kemudian gak usah pakai koma-komaan ya, langsung aja titik. Kemudian child lagi, path-nya adalah photo key, kita sertakan di sana, enter lagi, kita set ya. Kita set kira-kira data apa aja nih yang mau disimpan. Metode ya, dot set. Nah, value-nya ada beberapa. Coba oke. Di sini kita lihat ya, ini data yang udah ada. Oke. Jadi nanti akan disimpan ke sini teman-teman. Data, timestamp sama type-nya check-in atau check-out gitu ya. Kita akan bikin ini. Jadi untuk attendance photos-nya nanti akan masuk di sini teman-teman. Ya. Jadi kalian bikin attendance photos, kemudian nanti data-data apa aja yang mau kita simpan di real time database. Pertama data, kemudian kedua timestamp, ketiga type. Kita harus ikutin ya. Jadi set pertama tadi apa? Yang pertama datanya apa? Type-nya gitu kan, key value ya ini ya. Base 64 image gitu kan. Kedua timestamp. Key-nya selalu string ya, teman-teman. Timestamp. Kita ambil dari server value, karena servernya kita dari mana database-nya? Dari Singapura, Asia, Jakarta, dari mana? Singapura apa Jakarta? Hayo loh. Jakarta. Terakhir type, check-in atau check-out gitu ya. Type foto type. Sip. Ini kita kasih, oh alah, harusnya di sebuah function. Ini lupa, silakan ininya di cut, Command X, Ctrl X, tambahin kurung kurawal, baru masukin. Karena dia key value, ya nggak? Tipe data map direpresentasikan oleh kurung kurawal, makanya dia harus pakai kurung kurawal, lupa ya. Dah. Ya, siap. Kenapa? Yang mana tuh? Ini ya? Yang di sini? Tambahin S berarti. Thank you so much Azwa. Udah? Udah? Udah gerah? Oke, silakan setelah yang kuning-kuning di enter lagi. Enter lagi, kita hapus sampai sejajar sama yang save. Jadi hapusnya 1, 2. Sip. 2 kali hapus, sudah? Return the key as reference. Reference-nya nanti buat apa kira-kira? Buat mengambil data fotonya yang bakal diambil di history screen. Kan di history screen kita nampilin data, ya enggak? Nih. Di story screen ada data nggak di sana? Ngambilnya dari reference. Ngambilnya dari mana reference? Dari photo key, dari key-nya semua, ya. Oke? Return photo key. Photo key, kemudian kasih titik koma. Udah. Ini kalau sukses panjang nggak alurnya? Banget. Tapi ini semua lebih mudah dipahami daripada kalian bikin ngeblank ya. Daripada kalian bikin database secara konvensional atau manual. Ini semua tuh lebih mudah teman-teman, dari segi sintaksis, dari segi kira-kira metode-metodenya dan lain sebagainya. Tinggal pelajari lebih dalam aja. Oke? Nah, ini semua suksesnya sampai dia di return sebagai photo key. Udah. Kalau dia sukses dalam block try yang akan dijalankan. Oke? Ini kan
functionnya uploading, ya nggak? Upload attendance foto. Kalau success yang ketika dia try kan dia mencoba, ya nggak? Kalau dalam satu kali coba dia sukses, berarti semua kode yang ada di blok try akan dijalankan. Tapi kalau error, kita harus mengisi yang dalam blok catch. Mari kita isi. Catch-nya dia berarti kalau error atau gagal uploading foto, langsung aja throw exception, ya, string fail to upload foto. Sip. Errornya kita panggil kenapa? Kelompok final project mau kapan dibagiin? Biar bisa bonding. Kemarin kata Nel kapan, Nel? Dibagiinnya kapan? Udah ada ya. I already get in my hand. Tebak, kira-kira satu kelompok berapa orang dari 22? 3, 2, 4, 3, 5. Kalau 4 sisanya berapa kalau 4? Enggak, Miss buat berapa kelompok? Saya 2. Hah? Miss buat berapa kelompok? Iyalah, ntar ketahuan lah. 2 orang ya? 2 orang kedikitan, kasihan. 3. Kasihan 3. 5 ya? Kita 2. Ada yang 4, ada 3. Ada yang 4, ada yang 3. Tuh Miss ketawa bener ya? Mau spill sekarang apa nanti? Abis inilah. Habis mama dorong. Ya udah boleh. Oke, jadi sistem pembagian kelompok file project itu adalah random. Mesti yang nggak memandang apapun, ya. Kita semua ini adalah rata, teman-teman, ya nggak? Tidak ada yang jago, tidak ada juga yang tidak jago. Tidak ada yang lebih jago, tidak ada juga yang jago banget. Ya nggak? Kita semua ini rata. Jadi sistem pembagiannya kita ratakan. Oke? Ingat-ingat final project itu selama seminggu silakan bonding dengan timnya. Makan bareng boleh nggak, Miss? Boleh. Bayar. Lesen cedo. Itu bagus tuh, unik. Oke, setelah yang pink, enter. Kan tadi kan uploading, ya nggak? Terus kalau kita mau ngedapetin kayak gini nih, kayak gini, tak, itu gimana caranya? Show bisa, temennya show, temennya viewer. Kalau mau ngambil, pakai metode get. Kita akan nge-get berdasarkan key-nya, berdasarkan string-nya, ya. Kita kasih komentar get foto from Firebase real-time database. Mantap. Kira-kira asinkronus atau tidak? Iya, karena kita nggak akan pernah tahu apakah server kita masih ngerespon atau tidak. Future, of course. Kita kasih GDG di sini, string no label. String no label ya. Namanya get foto base 64. Sebenarnya kalian mau namain get foto juga udah nggak apa-apa sih. 64 ya, bukan 65. Kita punya parameter 1 string photo key. Photo key ya. Asinkronus kita perjelas, asinkronus tambahin kurung kurawal ya. Kemudian try. Kita try. Pertama apa yang kita coba? Namanya nge-get mah kita coba dapetin dong. Iya tidak? Kalau nggak dapat, kejar terus. Tapi ini bukan soal ini. Kita semua udah dewasa ya. Kita nggak usah inilah. Oke. Final user. Kita pastikan usernya itu terautentikasi ya. Pasti itu mah. Jadi current user kita tetap panggil kalau gitu kan. Kita bikin kalau tanpa null label. Nggak usah ya. Nggak usah. Jadi if aja gini, if kondisinya adalah kalau usernya itu null di database. Nggak ada di database itu ya. Kita return null juga. Jadi kita nggak nampilin apapun. Return null. Orang kamu aja nggak daftar gitu kan. Final. Karena kita mau ambil beberapa data, kita bikin satu variable namanya snapshot ya.
wait, kita tunggu karena kita di sini menunggu data-data dari database. Kita panggil database tadi yang private ya. Database reference. Enter. Apa? Yang mana? Oh iya lagi, benar. Senapa. Snapshot. Oke, sip, snapshot ya. Nah, kemudian setelah ini di enter kita tab 1 2. Tab 2 kali. Kita panggil child ya. Pertama path-nya adalah dari mana tadi path-nya, dari sini namanya apa? Attendance photo. Sip, pakai S ya. Gak usah pakai koma, gak usah pakai titik koma, enter aja, tambahin titik langsung, child lagi. Yang di atas juga foto sih. Betul. Salah ya? Tadi foto doang. Ya udah, tambahin S. User dot uid user ID gitu ya. Enter. Child. Jadi child ini kalau di Laravel itu tuh kayak komponen-komponen apa aja sih yang bakal dikenalin gitu kan ya, di environment variable gitu. Kemudian setelah itu photo key, enter lagi, child. Kemudian kita ambil pertama apanya dulu nih? Kalau mau ngambil foto dari ketiga ini kira-kira yang mana? Data. Kalau timestamp ngambil apa? Ngambil waktu. Kalau tipenya? Check in check out. Jadi kalau mau ngambil fotonya untuk di photo viewer dari data, bener, dari data. Path-nya kita kasih data, jangan typo ya. Kemudian terakhir kita perjelas kalau kita itu mau nge-get data. Sip, nice, selesai. Ini kan yang mau kita minta nih, ya nggak? Tapi kita belum ada kondisi kalau ada dan tidak ada gitu kan. Ntar bisa jadi datanya antara ada dan tiada ada lagi. Antara ada dan tiada mah itu nggak miss, GGS. Emang kalian tahu? Emang tahunnya ya. Ya udah. If gak usah pakai else, tapi pakai blok kode. Kondisinya kalau misalkan snapshotnya ada snapshot.exist, betapa manusiawinya bahasa pemrograman Dart ini. Masya Allah gitu. Kemudian kalau ada datanya kita return. Kita jadikan semua jadi string. Snapshot dot value as string. Manusiawi nggak ini kayak gini? Iya, S kan sebagai gitu kan ya. Exist ada artinya ada gitu kan. Masya Allah tabarakallah gitu kan. Setelah yang kuning-kuning gitu kan, ini kan kita cuma ada satu kondisi ya teman-teman. Kalau misalkan snapshot atau datanya tuh ada, kita akan menjadikan semua snapshotnya itu jadi string gitu kan. Kemudian setelah yang kuning-kuning di enter 2 kali, 1 2. Kalau misalkan nggak ada, kita nggak bakal nampilin apapun atau null. Kasih titik koma. Udah, ini untuk suksesnya ya. Untuk sukses ketika gettingnya. Kalau misalkan nggak sukses ke get, kita harus masukin di catch ya. Ya. Di catch silakan kita, kalau nggak berhasil nge-get kita kosongin aja, easy peasy lemon squeezy. Return null gitu. Kita nggak usah aneh-aneh lah. Yang penting udah easy peasy lemon squeezy. Oke, siap. Ke atasnya dikit doang. Tek. Dah. Katanya dikit doang. Tek tuh. Yang mana nih berarti? Line 70-an. 70-an berarti di sini. Oh, oke. Udah? Boleh. Nah, ini Mistia mau coba check out foto ya. Tadi udah ngetek gambar. Nah. Ya. Itu kan serius banget, Masya Allah ya. Maksudnya berarti teman-teman itu fokus gitu. Udah ya? Oke. Di sini kita belum ada fitur hapus sih, tapi kalau somehow nanti teman-teman kayak curious
mau nambahin kayak hapus gitu, misalkan kayak di swipe kanan kiri itu kan bisa hapus ya, atau tambahin button hapus itu boleh, kita siapin aja dulu ya. Boleh. Apa? Retake. Kita coba. Kita exit dulu, apa ya emailnya Sitia kemarin passwordnya apa Naila? Sitianya 2. Gak sopan. Gak sopan. Sorry ya. Parah, gak boleh gitu Naila. Bener lagi. Tahu gak sopan banget ya dia. Parah. Cukup tahu. Nih, tak check in. Tadi mau retake ya? Iya. Retake itu bisa asalkan belum disubmit, itu ya. Jadi kalau mau retake kita tinggal tombol yang kembali ini yang samping submit ya, yang di sini. Ya, yang ini nih. Nah ini. Itu retake. Tek. Itu ya. Jadi jawabannya retake itu bisa selagi belum submit. Please selfie. Nasra bisa lagi mundur gitu ya, jadi on point banget ke Kansa. Yaudah. Jadi jawabannya itu ya, we are still can retake as long as we haven't submit the photo. Oke? Oke, sip kalau gitu. Sip. Oke, kita tambahin kalau misalkan kita mau ngapus ya. Return all udah? Di setelah yang pink teman-teman. Setelah yang pink udah? Enter 2 kali. Kita bikin delete foto Firebase database gitu kan. Future pasti karena kita lagi-lagi menunggu server apakah dia connect atau tidak. Void namanya adalah delete foto ya. Kita punya satu ya, lagi-lagi foto key-nya karena kita mau nge-get atau mau ngapus, kita yang dihapus adalah foto key. String foto key salah. Ada async kita try. Lagi-lagi mau apapun itu kita harus memastikan usernya itu sudah login. Jadi kita harus manggil final user gitu kan. Final. Nice. Final user. Hah? Iya benar sih. Soalnya hari Kamis current user. If kalau usernya nggak ada, null. User sama dengan null. Kita nge-return null. Tak gitu aja, return. Yang kita tunggu adalah respon dari Firebase kita. Await dari database ya. Enter di tab 1 2 kali dot child, kita ngambil atau berkoneksi dengan nama tabel kita tadi yang namanya attendance photos. Attendance underscore photos. Enter lagi dot child ya. Kemudian di sini user dot uid. Enter titik child lagi, di sini ngambil dari photo key ya. Terakhir kita memastikan kita benar-benar remove, kita panggil remove. Udah, errornya kita nggak ada ya karena kita belum ada. Kita kasih komentar aja, ignore if doesn't exist. Alhamdulillah untuk fitur storage udah. Untuk scroll kemana? Ke atas. Yang 97. Nah ini. Aneh. Oke. Jadi untuk pengenalan kita, sebelum kita menyimpan data-data kita udah memperkenalkan dulu nih storage services. Oke, teman-teman pasti ada yang bertanya nggak sih, Miss,
Untuk Firestore database sama real time database bedanya apa sih gitu ya? Ada yang nanya nggak sih? Boleh. Kalau misalkan yang pertama coba kita geser dikit. Untuk Firestore database itu untuk menyimpan semuanya, mulai dari data user ID, kemudian data check in jam berapa, check out jam berapa, dan lain sebagainya. Itu untuk semuanya. Tapi untuk real time database dia cuma ngambil data yang inti aja, yaitu apa? Data, timestamp sama tipe gambar. Jadi dia untuk real time database dia lebih ke gambarnya itu. Jadi gambar itu punya identitas. Pertama, gambar data gambarnya apa yang berupa string itu, kemudian kedua timestamp ketika gambar itu diambil jam berapa, dan juga tipe gambar itu apa. Jadi untuk real time database itu semua berkaitan dengan gambar doang. Tapi kalau Firestore database berkaitan dengan semuanya. Ya. Itu bedanya. Udah, codingannya ada yang merah sampai sini? Silakan kejit dulu, jit. Hah? Iya, masih merah, nggak apa-apa. Storage service-nya dulu. Itu berarti ignore it doesn't exist aja, Miss. Apa? Ignore aja. Komen aja. Betul. Astagfirullahaladzim, typo-nya. Tadi ngeliat nggak? Nggak jadi. Git commit message-nya adalah initializing storage service. Sip. Git push. Masya Allah ya, teman-teman, itu seiring berjalannya waktu tuh dilihat-lihat kayak semakin ini ya, kelihatan gitu auranya. Bukan aur-auran, bukan. Kadang ada yang ngeledekin kayak gitu tahu. Auranya semakin terlihat aur-auran, bukan. Maksudnya begitu. Maksudnya aura ininya banget gitu, kayak programmernya gitu. Masya Allah gitu. Oke, sip kalau gitu. Emang dilihatnya dari apa, Miss gitu? Salah satunya adalah dulu itu teman-teman hal apapun gitu ya, diulang-ulang nanya lagi, udah itu nanya lagi gitu. Tapi sekarang tuh udah enggak gitu. Udah mulai dikit banget. Jadi itu udah terbiasa kan kalian? Oke, udah selesai? Udah, Pomodoro kita belum jalan tadi ternyata ya? Kok bisa sih? Oh iya udah bunyi. Oh, itu yang break atau yang mana? Astagfirullahaladzim. Yaudah nih break bentar lah ya, karena kita udah finish. Karena kita nanti mau next ke photo viewer. Kita break dulu deh 5 menit. Boleh? Error. Iya. Betul. Itu biasanya sering terjadi kalau misalkan kita itu ngambil reference code dari orang. Ya, betul. Karena kan setiap satu project itu cocoknya ke satu Firebase project. Makanya dia harus cocok mulai dari API key ya kan kemarin, terus application ID dan lain sebagainya. Itu tuh kita ngambil dari satu reference. Jadi nggak bisa tuh kalau kita ngambil reference dari GitHub misalkan, terus kita ini pakai Firebase tuh, terus kita jalanin, pasti dia nggak bakal bisa. Karena dia untuk kredensialnya itu nggak cocok gitu. Jadi harus sama persis, nggak boleh sama. Jadi makanya setiap kalian itu satu-satu pasti punya sendiri-sendiri tuh, dan itu pasti beda-beda nilainya. Database URL-nya itu beda-beda, pasti nggak bakal sama gitu deh. Kalau misalnya kita cloning dari project orang, dia pakai Firebase. Ya. Kita bikin Firebase plus sendiri, habis itu kita ngegantiin kayak URL or something like that. Bisa. Makanya itulah bedanya orang yang cuma cloning sama orang yang paham, ya nggak? Kalau orang yang cuma cloning terus dia jalanin, wah apa nih yang error gitu kan. Tapi kalau orang yang paham, dia pakai Firebase, dan dia tahu kalau misalkan kita pakai koneksi Firebase itu tuh ada kredensial yang harus kita masukin. Jadi dia tahu yang mana yang harus disesuaikan. Itu bedanya. Yoi.
Mana nih BDD udah tinggal hari Sabtu nih, Kamis, Jumat, Sabtu. Berapa? Kemarin saya udah berhasil nih, cuman Iya tinggal ya. izin aja. Oh iya, mau sekarang nih. Oh iya, karena udah jam 40 juga ya. Kayak 5 menit lagi gak sih? Iya. Siap. As you wish. Silakan, siapa itunya? Anunya siapa? Sekretaris. Emil. Oke, tar. Ntar ya. Nyimpannya di mana? Sebenarnya udah dari bulan yang lalu kali ya. Pas banget lagi masuk semua ya. Emil, siap? Kalian mau lihat resultnya apa? Gak usah ya, langsung disebutin aja ya. Iya. Kan udah ada. Bentar. Maksudnya belum kebuka. Oke. Nggak ada yang di ini ya, kayak perbedaan atau apapun, semuanya fair. Sudah? Siap? Ya, oke. Udah siap belum? Siap. Oke. Bismillah ya. Kelompok 1. Oke, spill dulu. Satu, jadi tadi bener ya. Satu, normalnya tuh 4 kelompok. Jadi ada yang 5. Ya. Jadi kita berarti berapa kalau ada 4 ada yang 5? Ya 20. Ada 4 kelompok ya nggak? Soalnya kalau 3 itu takutnya nggak efektif gitu ya. Karena baru nanti ketika semester 2 itu baru kita pangkas menjadi 3. Ya. Tapi kalau sekarang 4. Ada yang 5. Bismillah. Kelompok 1 dah. Kita biar deg-degan mah. Dikit-dikit aja ngasih taunya. Aku udah siap nanti. Oh udah beneran udah siap. Kelompok 1 bikin dulu deh kelompok 1 sampai 4. Masa kelompok 1 Rasa deg-degan banget sih. Deg-degan amat. Kita kan 22 orang. Kalau misalkan ada yang 4 ada yang 5, berarti fair nggak? Fair. Berarti berapa kelompok? 4. Masa? Coba. Bener kok, Miss. Ya udah. Udah 44 nih, 1 menit lagi. Emang sedeg-degan itu ya? Iya. Ada banget. Pokok taman ikut.
Udah 44. Nah. 45. Sumpah demi apapun. Coy. Emil udah sumpah demi apapun. Dah, istirahat. Satu orang deh, satu orang. Satu orang per kelompok. Satu One each kelompok. kelompok, one people, one Yes. person. The leader. Dari leader mana nih? Miss. Leader silakan tentukan nama kalian lah kalau itu mah. Ya udah berarti one person each kelompok. Udah istirahat, udah istirahat. Miss ya Allah, Miss. Udah istirahat. Ya dah. Orang pertama ya. Dari S. Sri. Salah. Shakira. Salah. Siti Yasmin. Salah. Closing dulu deh, closing dulu. Terima kasih banyak. Let's close our session by reciting hamdalah and kafaratul majlis.